Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur Siman, kali ini kita akan menjelaskan makna dari surat Al-Baqarah ayat 196 dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat 196 dari surat Al-Baqarah itu artinya sebagai berikut: dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu dia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, maka wajiblah dia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak menemukan binatang kurban atau dia tidak mampu, maka wajiblah baginya puasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu maksudnya kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, yaitu orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Itulah dulur-dulur seiman terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 196 mengenai puasa 3 hari bagi penduduk di luar kota Mekah sebagai pengganti atau fidyah. Itu Ibnu Umar mengatakan yaitu puasa 1 hari sebelum hari Tarwiyah, lalu pada hari Tarwiyah dan pada hari Arafah. Demikian juga diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Ali. Jika dia belum berpuasa pada hari-hari itu atau tersisa sebagian dari hari itu sebelum hari raya, maka akan ada pertanyaan, apakah dibolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik? Terkait dengan hal tersebut, terdapat 2 pendapat di antara para ulama, dan keduanya juga merupakan pendapat Imam Syafi'i. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang lama, yaitu Qaulul Qadim, yaitu bahwa dia boleh berpuasa pada hari-hari itu berdasarkan ucapan Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di mana artinya tidak diberikan keringanan berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hewan kurban. Demikian diriwayatkan Imam Malik dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, juga diriwayatkan dari Salim, dari Ibnu Umar, serta diriwayatkan dari keduanya melalui beberapa jalur. Dan juga diriwayatkan oleh Sufyan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Ali, di mana artinya barang siapa yang tertinggal mengerjakan puasa 3 hari saat haji, maka dia boleh mengerjakannya pada hari-hari tasyrik. Hal itu dikemukakan oleh Ubaid bin Umair al-Laitsi dari Ikrimah, Al-Hasan al-Basri, dan Urwah bin Az-Zubair. Mereka berpendapat yang demikian itu didasarkan pada keumuman dari firman Allah yang artinya maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Dan menurut pendapat yang baru,
dari Imam Syafi'i, yaitu Qaulul Jadid, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim dari Qatadah Al-Huzali radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum, dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Dulur-dulur seiman, dalam firman Allah yang artinya, dan 7 hari lagi jika kamu sudah pulang kembali. Mengenai firman ini terdapat juga 2 pendapat. Yang pertama, jadi ini adalah pendapat mengenai 7 hari puasa sisa dari 3 hari itu, yaitu 10 hari kan. Pertama, pada saat kalian berada dalam perjalanan pulang, karena itu Mujahid mengatakan itu merupakan rukhsah. Jika dia menghendaki, dia boleh berpuasa dalam perjalanan. Jadi maksudnya bahwa boleh berpuasa pada saat dalam perjalanan pulang. Hal senada ini juga dikemukakan oleh Atha bin Abi Rabbah. Adapun pendapat kedua adalah berpuasalah 7 hari tersebut pada saat kalian sudah tiba di negeri kalian. Abdul Razak menceritakan, As-Sauri memberitahukan kami dari Yahya bin Sa'id dari Salim, aku pernah mendengar Ibnu Umar membaca ayat sebagai berikut, yang artinya, jika dia sudah pulang kembali pada keluarganya. Jadi atas dasar dari ayat tersebut, maka puasa tersebut yang 7 hari tersebut dilaksanakan pada saat sudah tiba kembali ke rumah keluarganya, artinya pulang sampai ke rumahnya kembali, pulang ke rumah. Demikian juga yang dinukilkan dari Sa'id bin Jubair, Abul Aliyah, Mujahid, Atha, Ikrimah, Hasan Basri, Qatadah, Az-Zuhri, Rabi bin Anas, dan Abu Ja'far bin Jarir telah menyebutkan ijma' mengenai hal tersebut. Dulur-dulur siman, Al-Bukhari meriwayatkan dari Salim bin Abdillah bahwa Ibnu Umar menuturkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan haji sebelum umroh pada saat menunaikan haji wada. Lalu beliau berkurban. Beliau menggiring membawa hewan kurbannya dari Zul Hulaifah. Pertama beliau berihram untuk umrah, kemudian untuk haji. Selanjutnya orang-orang pun bertamattu bersama beliau. Rasulullah SAW memulai dengan umrah dan setelah itu baru haji. Di antara orang-orang itu ada yang berkurban dan menggiring hewan kurbannya, dan ada juga di antara mereka yang tidak berkurban. Setelah Nabi SAW sampai di Makkah, beliau bersabda, yang artinya, barang siapa di antara kalian yang menyembelih kurban, maka tidak dihalalkan baginya mengerjakan sesuatu yang diharamkan baginya, sehingga dia selesai mengerjakan hajinya. Dan barang siapa di antara kalian yang tidak menyembelih kurban, maka hendaklah ia mengerjakan tawaf di Baitullah, sa'i di Safa dan Marwah, hendaklah memotong atau memendekkan rambutnya dan bertahalul. Kemudian hendaklah dia berikhram, bertalbiyah dengan niat haji. Barang siapa yang tidak mendapat hewan kurban, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari pada saat haji dan 7 hari ketika pulang kembali kepada keluarganya. Dan seterusnya hingga akhir hadis.
Dulur-dulur seiman, Az-Zuhri mengatakan Urwah juga memberitahuku dari Aisyah hal yang sama dengan apa yang diberitahukan Salim kepadaku dari ayahnya. Hadis tersebut termuat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Az-Zuhri. Adapun firman Allah yang mempunyai arti itulah 10 hari yang sempurna. Itu maksudnya adalah sebagai penekanan. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini merupakan penekanan. Seperti halnya orang Arab mengatakan, aku melihat dengan mataku sendiri. Aku mendengar dengan telingaku sendiri. Dan aku menulis dengan tanganku sendiri. Dan seperti halnya dengan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan tiadalah burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Surat Al-An'am ayat 38. Atau firman Allah yang artinya, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Surat Al-Ankabut ayat 48. Juga seperti firman Allah yang artinya, dan kami telah janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 3 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Robnya 40 malam. Surat Al-A'raf ayat 142. Dulur-dulur seiman, ada juga yang mengartikan kata-kata kamilah, maksudnya kata-kata sempurna, itu sebagai suatu perintah untuk menyempurnakannya. Demikian yang menjadi pilihan dari Ibnu Jarir. Adapun firman Allah sebagai berikut, yang artinya demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, atau maksudnya bukan orang-orang penduduk Mekah, kota Mekah. Ibnu Jarir mengemukakan para ahli takwil, maksudnya di sini para ahli tafsir itu berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud firman Allah tersebut di atas. Setelah mereka semua sepakat bahwa yang dimaksud di sini adalah penduduk tanah haram dan bahwasanya tidak ada tamatu bagi mereka. Sebagian mereka berpendapat bahwa yang dimaksud adalah penduduk tanah haram saja. Jadi yang dimaksud adalah penduduk tanah haram saja dan bukan yang lainnya. Ibnu Basal meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka itu, menurut Ibnu Abbas, mereka itu adalah penduduk tanah haram. Hal senada juga dinukilkan Ibnul Mubarak dari As-Sauri. Dalam hal itu Ibnu Jabir memilih mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa mereka itu adalah penduduk tanah haram dan orang-orang yang berada di sekitarnya pada jarak yang tidak boleh baginya mengkasar sholat. Karena dia termasuk sebagai orang menetap di sana atau mukimin dan bukan sebagai seorang musafir. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah yang artinya dan bertakwalah kepada Allah, itu maksudnya adalah dalam segala hal yang telah diperintahkan dan dilarang bagi kalian hendaklah dilaksanakan. Jadi maksudnya melaksanakan semua hal yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat yang artinya dan ketahuilah sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya, itu maksudnya adalah siksaan bagi orang yang menentang perintah Allah dan melakukan apa yang telah dilarangnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.